Pemirsa, sebetulnya dengan fatwa Mufti Yaman ini sudah jelas siapa sebenarnya Habib Ba'alawi yang berada di Indonesia dan di Malaysia. Mufti Yaman Syamsuddin Syarafuddin mengeluarkan fatwa beberapa marga sayyid yang berada di Malaysia dan Indonesia seperti Al-Attas, Al-Idrus, Al-Muhdar, Al-Haddad, Al-Habsyi, Al-Kaf, Al-Sagaf, Bil Faqih dan lain-lain lagi. Mereka ini bukanlah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dalam fatwa beliau yang diterbitkan pada 7 Februari tahun 2022, beliau menyatakan ada pihak coba menisbahkan diri mereka kepada keturunan Bani Hashim, yaitu Sayyid atas muka bumi ini, tetapi mereka tidak lain hanyalah eksploitasi yang tidak dimuliakan dengan nasab keturunan dan coba mengaitkan diri mereka kepada makhluk yang paling suci, Sayyid Ahlul Bait. Allah Karim. Jadi begitu ya. Ini video baru padahal ya. Itu diupload tanggal 26 November ya. Berarti kan baru kemarin ya, baru beberapa hari, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, Mufti Yaman membatalkan Ba'alawi itu. Itu coba perhatikan komentar-komentarnya itu. Semuanya sepakat. Satu pun ya, sepertinya satu pun nggak ada yang menjelaskan kalau itu adalah berita palsu, nggak ada. Ada yang bahkan menyebut Buaya Yahya harus dengar video ini, viralkan video ini, MUI banci, NU banci karena nggak memfatwakan. Inilah yang saya kira, dan itu benar, bahwasanya polemik nasab ini sudah nggak butuh penjelasan. Artinya kalau yang sudah tidak percaya, ya sudah seperti itu, membabi buta gitu, menyaring informasi saja gagal gitu loh. Ini sudah, polemik ini kan sudah pernah dibahas tuntas. Bahkan Kiai Haji Imaduddin aja sampai nggak berani klarifikasi lagi kan, tiba-tiba hilang kan. Bagaimana bisa kita ya, masyarakat kita ini harus percaya dengan berita yang mengatakan bahwa Mufti Yaman membatalkan Ba'alawi. Muftinya sendiri sampai klarifikasi di khutbah Jumat. Bayangkan betapa malunya gitu kita itu kalau dia tahu gitu. Kalau Mufti Yaman itu tahu itu. Masih aja di sini. Kenapa banyak yang sepakat? Karena senada. Jadi 1 tambah 1 itu 2, nak. Kalau ada orang bilang 1 tambah 1 7, walaupun itu satu kelompok dengan kamu, ya jangan lalu setuju. Cukup dengan apologi. Itu kan 7, kalau ditambah strip di bawahnya kan jadi 2. Atau ada yang beri contoh tadi, kemarin itu bagus itu. Kalau ada orang yang bilang 23 tambah 23 sama dengan 64, jangan kamu terima. Karena yang benar adalah 46. Kan cuma tempatnya aja bergeser, tinggal tukar tempat jadi. Namanya satu kelompok, kita harus dukung. Nggak gitu mainnya Pak, nggak gitu. Jangan mengangkangi kewarasan gitu. Apalagi mau memahami polemik menjelaskan isi kitab yang di depan mata begini, yang hitam putih. Emang agak mirip sih. Kiai Imaduddin kan dulu sempat ngotot kan. Sempat ngotot, awalnya ngeles kan. Saya kan cuma mengutip. Kemudian ada Facebooknya, ngegas lagi di Facebooknya. Muncul muftinya, hilang langsung. Ada aja yang ngupload. Masih dianggap sebagai kebenaran baru. Bisa diapakan kalau keadaannya begitu? Saya kira kita doakan saja ya. Apa yang harus dijelaskan? Ya tanggung jawab pentolan-pentolannya aja lah saya kira ya. Betapa semrawutnya gitu loh. Hal-hal seperti ini saja masih disebar lagi, dipercaya lagi, bahkan digunakan sebagai alat untuk maki-maki Buya Yahya lah, maki-maki MUI banci lah atau apalah. Bermodalkan hoax. Cobalah ada kasih sayang sedikit saja. Apa nggak kasihan kepada saudara-saudaranya itu? Ditipu mentah-mentah begitu, dan mereka ngerasa ini benar gitu. Di mana Phil merasa sebagai sesama manusia lah,
nggak usah merasa sebagai orang baik lah, tapi sesama manusia. Apa kita tega menjebak orang-orang itu untuk percaya gitu loh kepada hal-hal seperti ini? Saya misalnya pun saya nggak percaya dengan Mbak Alawi, nggak akan juga konyol begini. Inilah yang membuat saya berpikir, sudahlah, nasab itu udah nggak perlu dibahas lagi, udah selesai. Apa yang mau dibahas? Apa gunanya? Toh tipikal orang-orang yang tidak percaya ya seperti ini. Pokoknya kalau dari kelompoknya, pokoknya kalau sudah ada Habibnya, pokoknya kalau ada Habib sohehnya, nggak percaya. Pokoknya kalau sudah mengatakan Habib bukan cucu Nabi, sudah mengatakan Balawi batal, dipercaya apapun itu. Hatta misalnya nanti ada konten pohon pisang dan pohon pinang sudah bersaksi, pohon kelapa juga sudah mengatakan bahwa Balawi bukan durian Nabi. Ada yang percaya itu, ada. Yakin saya itu ada. Ini kadang saya berpikir juga, itu orang semua apa bagaimana gitu loh. Kalau benar-benar mengikuti polemik ini, terus di mana kewarasannya itu, di mana gitu loh. Apalagi mau memahami yang berat-berat, yang rumit-rumit, yang butuh penjelasan, butuh waktu untuk konsentrasi, butuh mengerti kitabnya yang dibaca kalau mau ke level lebih atasnya lagi, yaitu meneliti ini benar nggak baca kitabnya, sesuai enggak. Lah dengan hal begini aja ya ikut. Ya kan wajar kita berpikir, oh berarti ini mereka ini orang-orang seperti apa sebetulnya gitu loh. Itu wajar, orang berpikir begitu wajar, karena eksperimen itu atau kasus itu. Jadi apa-apa yang nampak itu adalah mencirikan gitu. Fenomena-fenomena itu bisa dibaca, diteliti dengan kecenderungannya seperti apa. Makanya tidak heran kalau komentarnya itu template gitu. Haploge ngaku cucu Nabi. Arab aja bukan. Ubed bukan anaknya Ahmad. Ahmad anaknya cuma 3. Ubed anaknya Maimun. Dipercaya langsung, nggak tanggung-tanggung. Anaknya kucing dipercaya nanti. Oh Ubed anaknya kucing ternyata. Ada misalnya nemu kitab gitu. Ubed melihara kucing, jadi Ubed anaknya kucing. Jadi Pak, yang penting bukan anaknya Ahmad. Sebegitunya ya. Sebegitunya. Mestinya kan kalau sehat itu ya nggak gitu-gitu banget lah ya. Adalah kewarasannya gitu. Waras standarnya itu maksudnya ya mbok sedikit berupaya gitu. Yang begini-begini bukan cuma satu Pak, banyak. Jadi yang kepake paling yang terakhir saja doa saya itu Allahumma hadina ahda sabi. Karena sudah seperti itu keadaannya ya. Apa sih yang mau dijelaskan lagi? Ya sudahlah, batal-batal lah gitu. Percuma juga dijelaskan. Ya. Percuma juga. Toh tipikalnya seperti ini. Pokoknya kalau satu kelompok tumpul sudah, nggak mau tahu pasti benar. Kalau kelompok orang pasti salah. Sudah begitu kok. Atau pokoknya kalau Ba'alawi sahih pasti salah. Kalau Ba'alawi batal pasti benar apapun narasinya. Ubed anaknya kucing lah boleh. Begitu ya.